Oke guys, hari ini gue mau review truk yang gue pakai sekarang. Sekarang gue pakai tuh setengah sleeper, setengah, nggak yang full. Nah, gue udah review truk daycap sebelumnya. Coba cek, ada di video gue sebelumnya. Itu mirip-mirip. Jadi dari luar mirip, dalamnya interiornya juga sama. Cuma bedanya ini lebih panjang aja, sama ada tambahan itunya, ranjang aja di belakang gitu. Yuk kita lihat mesinnya yuk. Kita buka, angkat dari sini. Oke, nah ini mesinnya turbo diesel ya, inline 6 6 silinder segaris turbonya tuh. Nah ini remnya tromol. Nah ini rem angin. Nah suspensinya shock breaker sama ya, sama pair down. Kalau yang di belakang ada tambahan airbagnya. Oke, kita ke sebelah. Nah ini mesinnya, ini serinya DD15 DD15, tenaganya 500 horsepower, torsinya 1650 ya. Oke, terus kita lihat ke rodanya. Roda depan ukurannya sama untuk semua size-nya, 295 75 ring 22,5. Oke, terus kita ke sini, catwalk-nya. Di balik sini tempat untuk isi DEF. DEF itu singkatan dari diesel exhaust fluid. Nah ini akinya. Oke, tangki solarnya ini tuh bisa dilihat tuh 70 galon, tapi ada dua tangki, jadi sekitar 140 galon. Terus ini lampu sorotnya itu sama itu. Oke, itu catwalknya. Ini selang angin emergensinya, itu untuk brake-nya, kelistrikannya itu. Ini roda belakangnya. Oke, ini sama trailernya nggak kelihatan. Gua akan kasih lihat yang tanpa trailernya. Nih kayak gini. Oke, jadi ini penampakan kalau nggak ada trailer. Nah, jadi ini axle-nya 2 belakang. Kalau ini, kalau daycap kan akinya di bawah sini ya. Tapi kalau yang sleeper akinya di dalam situ. Nah, ini namanya fifth wheel. Ini levernya. Ini bisa ditarik manual, bisa juga ditarik dari dalam. Ada tombolnya dari dalam. Jadi ditarik itu bisa keluar. Kayak gini. Nah, ini ada airbagnya.
suspensinya ada shock breaker sama per daun gitu. Nah itu kalau kingpinnya kena itu nanti dia bakal ngunci, jadi nanti ada kayak locking jaw gitu yang ngunci. Kingpin itu yang ini, nah tuh yang kayak gitu, kelihatan kan? Oke, nah ini gardannya ada 2 tuh. Ini ada box untuk isi macem-macem, itu ada oli sama ada choke wheel. Tangkinya ada 2. Oke, ini sekarang kita ke sebelah sini. Nah ini gue mau kasih lihat dari sini. Ini ada tuasnya nih. Ini untuk yang pintu atas akses. Ini untuk bagasi. Jadi ini kalau ditarik untuk buka ini. Kalau yang ini ditarik untuk buka pintu yang atas. Nah ini jadi gue bisa akses barang juga dari sini. Terus yang atas ini tuh, gue bisa taruh barang-barang dari sini atau buat untuk pintu darurat gitu. Oke, tutup lagi. Nah kita udah cek kan di luar eksteriornya. Nah sekarang kita cek ke dalam, yuk. Kita lihat interiornya. Ini pintu sama yang di itu ya, day cap. Ini power window buat jendela. Ini yang sebelah kanan ini buat electric mirror ya, pencet ke kiri untuk yang ini, kanan buat yang itu. Ini buat naik turun adjustnya. Ini spionnya, di baliknya ada pemanasnya, jadi kalau salju itu bisa kelihatan gitu. Itu cembungnya, di depan juga ada. Oke, terus kita sekarang ke setirnya. Nah ini dari sebelah kiri dulu. Ini lampunya untuk lampu senja, lampu yang besarnya. Terus ini di bawah untuk injak, ini untuk setel setirnya, posisi setirnya gitu. Rem, gas. Terus kita ke sini. Ini untuk wiper ya, untuk speednya ada banyak speednya nih. Terus ini untuk lampu sen gitu. Kalau ini dipencet ke dalam nih, dipencet ke dalam itu untuk air wipernya. Untuk high beam begini juga tuh, high beam. Oke, terus kita ke bagian dashboardnya. Ini posisi mesin lagi nyala, jadi ini untuk tachometer.
Ini untuk temperatur. Terus ini untuk petunjuk solarnya. Ini untuk petunjuk depth. Terus ini speedometer. Ini untuk tekanan oli. Ini untuk petunjuk air pressure primary. Ini P primary. Ini yang secondary-nya. Terus kalau kita ke tengah sini, ini ada untuk posisi giginya netral. Kalau kita setel ke posisi D drive, nanti ini berubah jadi 1, 2 gitu, 12 di sini 12. Terus ini untuk odometer, ini petunjuk cruise control, ini untuk bensinnya. Nah ini 7,5. Jadi ini truk ini 1:7,5. Terus kita ke setir. Ini untuk cruise control. Kalau pencet gitu ya, tuh mati, nyala kan. Terus ini untuk cancelnya, cancel cruise controlnya. Ini untuk aktifinnya, untuk accelerate atau resume nih. Terus ini untuk slow downnya, decelerate. Oke, ini klakson yang kecilnya. Ini klakson yang gede. Ya. Terus ini untuk petunjuk di dashboard. Ini untuk marker light. Kalau ini dipencet nanti bisa kedip-kedip lampu yang di atas tuh, lampu ID-nya. Terus ini kalau kita pencet plus, itu untuk trip meternya. Pencet lagi, itu untuk tahu tekanan olinya, suhunya. Itu untuk turbonya sama baterai akinya 14,1, bagus. Terus ini oke, terus kita ke transmisinya. Jadi kalau ini kita dorong ke depan gitu ya, itu dia jadi drive. Habis itu kalau kita mau mundur, kita begini untuk mundur. Nah ini kalau dipencet tahan gini ya, itu berubah jadi manual. Jadi kita bisa oper gigi, naikin gigi begini, 1, 2. Nah itu dia nggak mau tuh, karena posisi rem tangan masih ini. Turunin giginya begini gitu. Nah ini untuk jack brake, low, medium, high gitu. Nah jack brake di truk ini itu suaranya cuman kayak drrrr gitu. Soalnya itu ada peredamnya. Nah kalau peredamnya dicopot atau dimodifikasi gitu ya, itu nanti bisa berisik banget. Saking berisiknya itu sampai ada lombanya nih, kayak begini nih. Baskey with a 126.3. Coming down the road, Jeremy Simic. Yeah. Simic with a 118.1. Dustin Mortensen up next.
Wilson 123.9. Lobby. Dallas Lobby 122.9. Michael Fast up next. Tuh kayak begitu, seru ya. Oke, lanjut. Nah, ini terus kita kemari, ini untuk itu brightness dashboardnya, terus ini untuk lampu hazard, ini untuk pemanas spion, mirror heat gitu ya, mirror heat. Nah, terus ini untuk rem trailer air supply. Nah, ini untuk parking brake, ini untuk rem truk. Terus ini radionya standar. Kita ke sini, ini untuk regen. Nah, ini kalau ini dipencet nih, pencet tahan 3 detik, itu nanti dia regen. Untuk regen ini gua ada videonya, jadi bisa lihat di sana. Terus ini untuk engine shutdown override. Nah, ini fungsinya sama juga, sama yang kayak di diecast. Jadi itu untuk meng-cancel mesinnya bisa mati otomatis. Jadi ini untuk fungsinya untuk cancelin. Terus ini untuk automatic traction control ya. Terus ini untuk hill start assist override. Nah, ini fungsinya untuk supaya kalau ditanjakan truknya itu ditahan otomatis, tapi kalau pencet ini jadi bisa mundur truknya. Terus di sini ya HP nih. Terus ini menu back, ini untuk yang di dashboard. Terus ini untuk lane alert. Fitur ini belum ada di truk ini. Jadi ini untuk fungsinya kalau misalnya truk ini di depan nih, nanti dia udah lindes ke kiri gitu ya, nanti bunyi speaker yang ini nih, drrrr gitu. Ntar kalau udah lindes garis kanan gitu ya, misalnya ngantuk gitu supirnya ya, nah terus ntar speaker yang itu bunyi drrrr gitu, jadi kayak stereo gitu. Ini untuk nyala ini tuh lane alert. Nah, ini lampu dom untuk yang di atas, di belakang nih. Ini untuk utility lamp, ini untuk lampu sorot belakang. Terus ini 2 cup holder. Ini ada banyak colokan ini. Power outlet 12 voltnya ada banyak di truk sleeper ini. Di sini ada, di situ ada. Ini gue pakai untuk dashcam, AC. Nah, ini heater. Terus ini untuk arah AC-nya. Terus ini untuk kunci axle-nya. Jadi untuk lock, untuk yang roda belakang. Terus ini untuk air suspension. Jadi ini untuk naikin gitu. Nah, naik. Ini untuk turunin air suspensionnya. Nah, dia ada bunyi alarmnya gitu. Oke. Ini untuk buka locking jaw-nya. Jadi kalau ini ditarik, unhook dari kontainer. Ini nggak bisa diaktifin kalau kondisinya masih jalan. Jadi ini harus ditarik dulu, baru ini bisa diaktifin. Ini untuk radarnya. Jadi ini bisa jaga jarak dengan kendaraan di depan. Terus juga bisa ngikutin speed di depan. Jadi misalnya di depan kita mobilnya jalannya 60, nanti ini bisa baca juga, oke, ini jalan kita juga jalannya 60, tapi dijaga jaraknya gitu. Nah, ini cantolan
tuh. Ini gue biasa buat cantolin tong sampah di sini. Oke, terus itu ada glove box ya. Terus setiap bangku ada ininya, ada senderan tangannya model captain seat. Ini juga ada untuk driver. Terus kita ke atas, ini sama kayak diecap, jadi ada kantongnya begini, tempat kacamata. Ini juga buka untuk taruh dokumen bisa. Terus itu tempat kacamata itu juga ada. Nah, tapi kalau yang di sleeper ada atasnya lagi tuh, ada tempat penyimpanannya lagi. Ini juga ada nih, sama di sini. Nah, kalau sleeper atapnya lebih tinggi, nih tuh, jadi gue bisa berdiri. Kalau yang di diecap nggak bisa berdiri karena atapnya cuma sampai sini nih, jadi cuma begini doang gitu. Segini aja gitu. Nah, penasaran kan sama yang dibalik ini? Nah, yuk kita cek belakang ya. Nah, ini tirainya nih dari kulit nih, kulit ini bukan kulit asli ya, cuma dari kulit. Ini bagus buat nahan panas, dingin. Nah, ini juga ada tirainya ini, jadi ini bisa dibuka nih kayak gini tuh, kayak gini buka, turunin. Ini bisa dorong sampai ini, turunin dulu. Ini bisa kayak gini, bisa sampai sini tuh. Jadi posisi ya kayak gini. Kalau yang ini buka lagi, ini bisa tutup semua gitu ya. Jadi kalau misalnya malam gitu ya, mau tidur di daerah truck stop rame misalnya gitu, ini bisa tutup semuanya, jadi orang luar nggak bisa lihat ke dalam gitu. Buka. Nah, ini relnya sampai sini. Nah, ini kasurnya sebenarnya cuma satu. Ini kasur tuh ditambahin lagi. Jadi nggak tahu nih, manajer gua ngasih gua kasur lagi. Jadi standar ini kasur ini. Ini kasurnya lumayan enak. Ini memory foam nih kasurnya. Kalau ini kasurnya spring bed. Ya, jadi kalau gua mau tidur, ini gua turunin jadi 2 lapis gitu. Nah, ini jaring, ini buat pengaman. Jadi ini di lock ke sini ya gitu. Ada 3 kan tuh, satu lagi. Nah, jadi ini nih fungsinya buat ngelindungin kita. Kalau misalnya kita nyetir tim gitu ya, misalnya kita lagi tidur, partner kita, coworker kita nyetir gitu, nah kita mesti nih pakai beginian buat pengaman. Jadi kita tidur dalam jaring kayak ikan aja. Jadi kita tidur di balik jala supaya pengaman gitu. Kalau misalnya kita mana tahu kan, kalau dia ngerem mendadak gitu, kita ntar bangun-bangunnya udah di lantai lagi. Mendingan kita pakai beginian gitu biar aman. Ini untuk AC-nya, lubang AC ya. Ini ada juga, cuman udah rusak nih sama driver sebelumnya, nggak tahu diapain. Nah, ini buat itunya, temperaturnya. Ini nggak nyala tuh, nggak diaktifin. Ini buat heater, ini buat AC.
Ini nyalainnya, nanti ada di sini tulisannya. Nah ini lampu baca gitu. Ini nggak ada, ini dikosongin. Nah ini untuk AC-nya, speednya, ini bisa jadi heater juga. Nah ini lampu rear, lampu belakang yang itu tuh ya. Habis itu ini lampu yang di atas, nih lampu ini untuk matiin suara tab gitu ya, atau suara alarm gitu, suara yang dari tablet itu semua bisa dimatiin di sini. Ini buat buka begini. Nah itu terbukanya arahnya ke sono. Ini kalau kita ke sono, nah kayak gini, nah, bukanya arahnya dari sono, nah, buat nangkep angin tuh. Oke, ini kalau tutup buka gini aja. Nah ini untuk kipasnya, speed tuh, speed 1, ini speed 2, lebih kencang. Nah ini kipasnya bisa mau masuk, bisa mau keluar bisa. Ini posisinya ini buang keluar nih. Nah ini kalau dicabut gini, diginiin. Nah ini masukin udara luar jadinya. Nah, kita balik aja. Nah ini malah untuk buang udara keluar gitu. Oke, terus kita ke bagian sini. Nah ini juga sama nih. Ini juga jendelanya tuh sama kayak gitu, ke arah sana. Ini juga ke arah sana terbukanya. Ini pintu. Terus ini ada kabel TV nih. Terus kita ke ini, di bawahnya ada outlet tuh, ada 2. Terus di sini ada lubang heaternya. Nah ini di balik kasur ini ada bagasi lagi. Nih, coba kita buka ya. Geser gini, terus diangkat. Nah, gini, angkat. Nah, berat nih. Oke. Nah itu bagasinya. Nih barang-barang gua, dokumen. Terus ini bisa, masih ada space gitu. Oke. Coba ya gua turunin ranjangnya. Jadi kalau gua mau tidur, ranjangnya gua turunin kayak gini supaya nggak kotor. Jadi ini kalau gue biarin begini kan ntar debuan. Kalau kayak begini kan bersih kan. Nah ini kalau gue tidur begini, jadi ntar kepala gue di sono menghadap ke sono gitu. Kalau gue di sini, kepala gue kena AC. Nah itu bisa buat gantung baju ya. Nah di atas ada lemari lagi. Itu ada speaker tuh di situ. Nah ini gua taruh bantal gua, ada jaket, ada baju ganti. Gua masukin sini biar nggak kotor. Nah ini ada plastik buat taruh baju kotor, ada jas hujan, ada apa lagi tuh dalam. Oke. Itu juga speaker. Nah ini gue juga ada baju ganti, ada buku, pulpen, terus ada oatmeal gue.
masih banyak space lagi situ. Tuh, kayak begitu, simple. Kalau yang full cap ya ada lemarinya, jadi di sini masih ada lemari lagi, baru ranjang gitu. Kalau ini jadi dari belakang tempat duduk langsung bisa ke belakang keranjang. Oke, itu tadi review truk setengah sleeper yang gue pakai sekarang. Ya, mudah-mudahan video ini bisa nambah-nambah pengetahuan tentang truk. Oke, jangan lupa ya guys, dukung channel ini, klik subscribe di kanan bawah tuh ya. Ikutin terus ya video berikutnya.